sore ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih Tuhan yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Ini adalah doa dari Nabi Habakuk kepada Tuhan. Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya ke-19. Saya minta tolong buat Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita sama-sama baca di ayatnya ke-19. Habakuk pasal 3 ayat ke-19 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekali lagi saya akan membacakannya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit berbicara tentang tempat yang tinggi dan bisa kita gambarkan sebagai tantangan hidup, bahkan persoalan. Berbicara tentang tantangan hidup, pasti di telinga kita tidak asing, bahkan juga tidak enak didengar. Benar ya Bapak Ibu? Berbicara tantangan hidup tidak enak kita dengar, tetapi ini yang sering kita alami, bahkan yang selalu datang dalam hidup kita. Dalam doa Nabi Habakuk juga mengatakan bahwa aku berjejak di bukit-bukitku dan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu saya mencarinya di Google. Kaki rusa sangat kuat. Kaki rusa itu sangat lincah dan juga gesit, sangat cepat. Dan dikatakan di sini, aku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak artinya ada satu tindakan dari Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini tidak diam saja dalam ketakutannya, namun ia melangkah dengan pasti dan berani melewati setiap persoalan yang ia alami. Dan di sini dikatakan di pasal ayat yang ke-19 bagian pertama, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini menunjukkan bahwa Allah sumber kekuatan, Allah sumber keberanian, dan juga Allah yang akan bertindak menyelamatkan kita. Di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Allah yang menyelamatkan aku. Ketika kita mendapatkan atau Tuhan mengizinkan kita ada dalam persoalan, kita ada dalam masalah, tantangan, jangan pernah kita andalkan manusia. Karena manusia bisa saja, kekuatan manusia bisa saja hilang, bisa saja merosot, bahkan habis ketika kita mengandalkan manusia. Dan Nabi Habakuk mengalami salah satu nabi yang banyak mengalami persoalan di zamannya. Dan di dalam persoalannya dia tidak diam, tetapi dia memilih untuk memeluk, melekat, dan mengikuti Tuhan. Dan ini juga adalah arti nama dari Nabi Habakuk. Dan arti nama dari Nabi Habakuk ini sesuai dengan karakter Nabi Habakuk yang mengandalkan Tuhan, yang memeluk Tuhan, yang lebih melekat dan mengikuti Tuhan. Tindakan dari Habakuk ini ada beberapa poin yang saya ambil Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah Habakuk menaikkan doanya kepada Tuhan. Yang kita bahas di ayat yang di pasal yang ketiga adalah doa Nabi Habakuk. Ini merupakan doa Nabi Habakuk. Dia menaikkan doa kepada Tuhan. Alasan Nabi Habakuk menaikkan doanya kepada Tuhan adalah agar pada masa kesesakan kasih Tuhan itu ada dalam hidupnya. Karena tanpa kasih Tuhan itu kita tidak akan dapat melewati banyak persoalan. Kita tidak akan dapat melewati banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita.
Yang pertama tadi, Nabi Habakuk menaikkan doa kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Nabi Habakuk menantikan firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Saya akan membacakan Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabi Habakuk mengetahui banyak janji Tuhan, dan ia berketetapan untuk menantikan firman Tuhan, menantikan setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Nabi Habakuk ini dalam tindakannya dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dari tindakan Habakuk, dia mendapat pengenalan akan Tuhan. Nabi Habakuk mendapat pengenalan akan Tuhan. Saya akan membacakan di pasal 3 ayat yang kedua. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dan Nabi Habakuk juga dalam tindakannya dia juga mendapat kekuatan yang daripada Tuhan untuk melewati segala persoalannya, segala tantangan yang dia alami. Di pasalnya yang ke-17 mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Puji Tuhan. Di ayatnya yang ke-17 ini mengatakan bahwa walaupun keadaannya mengecewakan, tidak ada harapan, sekalipun kelihatannya sangat susah, tetapi Nabi Habakuk mengatakan bahwa aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Dia tidak tinggal dalam ketakutan, dia tidak tinggal dalam kesusahannya, tetapi dia mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa dan menantikan setiap janji firman Tuhan, karena dia percaya dia akan mendapatkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Amin. Kadang Tuhan izinkan tantangan itu datang, namun percaya Dia memampukan kita berjalan, bukan untuk menghindari masalah, bukan untuk menghindari persoalan, tetapi untuk melewati tantangan dan proses demi proses yang Tuhan izinkan kepada kita masing-masing. Dan tantangan pastinya setiap orang pasti berbeda. Bapak Ibu Saudara alami pasti berbeda satu dengan yang lainnya, tidak sama. Namun Tuhan tahu kemampuan kita dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing untuk menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari Nabi Habakuk. Walaupun dalam persoalan ia memilih untuk melekat kepada Tuhan sesuai dengan arti namanya. Dia lebih memilih untuk mengikut Tuhan. Bahkan di pasal yang kedua, di perikop pasal yang kedua mengatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Amin. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasinya tidak mengenakan, walaupun situasinya tidak baik menurut kita, tetapi pada pemandangan Tuhan itu baik, dan Tuhan memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, yang mengandalkan sepenuh hati kepada Tuhan, yang menaruh hati kepada Tuhan. Situasi, kondisi, suasana boleh tidak aman, boleh tidak nyaman, tetapi kita mau tetap tenang karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan.
Di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi bukan untuk kita lewati sendiri. Ada Tuhan yang di samping kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita keluar dari hal itu. Kita harus selesaikan, bukan kita menghindar. Tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu yang kita alami, proses demi proses yang kita alami. Banyak situasi yang menyedihkan hati kita hari-hari kita melihat. Mungkin kita melihat di sosial media atau di hadapan kita, di sekitar kita. Banyak yang meninggalkan Tuhan karena persoalan. Banyak yang meninggalkan Tuhan karena tantangan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahwa Tuhan mengizinkan kita itu untuk memproses kehidupan mereka. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki cara hidup, memperbaiki tingkah laku anak-anak Tuhan. Namun banyak orang yang memikirkan bahwa Tuhan tidak baik. Padahal sesungguhnya Tuhan baik. Walaupun kita melihat situasinya sangat mengecewakan, tetapi orang yang memilih mau tetap percaya kepada Tuhan akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang orang lain tidak dapatkan. Kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah kita salahkan Tuhan ketika ada masalah tantangan yang datang dalam keluarga, pekerjaan, dan segala macam dalam pelayanan kita. Ada hal yang tiba-tiba terjadi dan kita tidak pernah memikirkan bahwa itu akan terjadi. Sedetik aja akan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Maka sekalipun keadaan yang mengecewakan, Nabi Habakuk mengatakan bahwa di ayat yang ke-17, keadaan mengecewakan, tetapi dia tetap memilih percaya kepada Tuhan. Amin. Kita mau tetap memilih percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini saya belajar di sekolah Alkitab sangat memberkati kehidupan saya. Dan saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa situasinya boleh tidak aman, tidak baik-baik saja, tetapi kita percaya ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk menutup kebenaran firman Tuhan, saya akan membaca kita akan membaca bersama-sama di dalam Habakuk pasalnya yang pertama, Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Habakuk pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua ayat yang keempat. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk menaikkan pujian. Kita mengangkat pujian hati